jujur. Pada suatu masa hiduplah sebuah keluarga sederhana. Di sana terdapat sebuah ayah dan anak yang bernama Kartika dan adik tirinya. Lalu pada suatu hari ia meminta izin kepada ayahnya untuk bekerja di luar rumah. Lalu ayahnya pun memberi perlengkapan itu di dalam perjalanan. Dalam perjalanan ia bertemu dengan sebuah pohon yang sudah kering, dan pohon itu meminta bantuannya untuk memberinya air sedikit dan membersihkannya. Lalu Kartika pun membantunya dan memberinya semua air yang ada. Lalu pohon itu pun berterima kasih kepada Kartika, dan Kartika pun berkata, kau meminta pertolongan, saya bantu. Lalu ia pun melanjut perjalanannya. Dalam perjalanannya dia pun bertemu dengan Tungku. Tungku itu sudah rusak, dan Tungku itu tuh meminta bantuannya untuk memperbaikinya. Lalu si Kartika pun mengambil beberapa lumpur di dekat Tungku itu dan memperbaiki Tungkunya seperti baru lagi. Lalu pun Tungku itu berterima kasih, dan Kartika pun berkata lagi, kau meminta bantuan, saya tolong. Lalu dia pun berjalan lagi. Dalam perjalanan dia bertemu dengan seekor domba yang kotor seperti arang. Lalu pun domba itu meminta bantuannya lagi. Dia bilang, Kartika, anak kecil, apakah kamu ingin membantu saya untuk memandikan saya di danau itu? Lalu pun Kartika membantunya untuk mandi di danau. Lalu pun domba itu tuh bersih lagi seperti awan-awan, seperti awan. Lalu domba itu pun berterima kasih kepada Kartika. Lalu Kartika pun mengucapkan, kalau meminta bantuan saya bantu. Lalu ia berjalan lagi dan bertemu dengan sebuah rumah yang besar. Dia lalu masuk ke rumah itu, dan terdapat 7 peri di rumah itu, dan peri itu berkata, apakah ada yang mau dibantu? Kartika pun berucap, apakah di sini ada pekerjaan yang lain untuk saya? Peri itu pun berkata, ada, kamu hanya perlu membersihkan 6 kamar saja, dan jangan pernah sekalipun masuk ke kamar yang ke-7. Lalu pun Kartika membersihkannya. Selama setahun yang berlalu, dia pun telah membersihkan 6 kamar itu dan tidak pernah masuk ke kamar ke-7. Lalu dia berpamitan kepada peri-peri itu. Terus peri-peri itu mengajaknya ke kamar ke-7 dan menyuruhnya untuk masuk ke kamar ke-7. Lalu Kartika pun masuk ke kamar itu. Di kamar itu terdapat berlian yang banyak dan banyak keping-kepingan emas. Lalu peri-peri itu menyuruhnya Kartika untuk berguling-guling di atas berlian dan keping-kepingan emas itu. Yang menempel di tubuhmu adalah milikmu. Lalu Kartika pun berguling-guling di atas berlian dan keping-kepingan emas itu. Lalu setelah dia berguling-guling, terdapat banyak perhiasan emas dan berlian di tubuhnya. Lalu dia pun berterima kasih kepada peri-peri itu dan berpamit pulang. Saat di perjalanan pulang, dia bertemu dengan domba yang dia bantu saat itu. Di tubuh domba-domba itu terdapat banyak berlian. Lalu domba itu bilang kepada Kartika untuk mengambil beberapa berlian yang dia perlukan. Lalu dia mengambil berlian itu untuk menjadi perhiasannya. Terus dia berjalan lagi dan bertemu sebuah tungku yang dia perbaiki saat itu juga. Lalu dia mendapatkan sebuah roti dari tungku itu. Lalu dia pergi berjalan lagi dan bertemu dengan pohon itu. Pohon itu penuh dengan buah-buah anggur. Lalu pohon itu berucap, ambillah anggur itu adalah milikmu. Lalu Kartika pun mengambilnya dan berterima kasih kepada pohon itu. Lalu dia pergi lagi untuk pulang dan mendapatkan banyak uang untuk menghidupi keluarganya. Terima kasih. Menurut saya, papan prestasi melambangkan kerajinan membaca kita.
karena papan prestasi melambangkan kesemangatan kita untuk membaca dan mendapatkan nilai atau bintang. Terima kasih.